Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Tamsil. Oke, pada kesempatan kali ini ada request dari teman-teman, Bang, tolong dong buatin video tentang riset katanya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang riset ya teman-teman. Riset dan trik dan tipsnya lah gitu lah. Ya ini sepengalaman aneh saja ya. Mungkin kalau ada yang lebih jago ya mungkin ada perbedaan, karena setiap dalam bermain ROE ini pasti mempunyai keistimewaan tersendiri ya dalam meningkatkan kastil atau risetnya. Kalau aneh pribadi, begini caranya. Oke, kita lanjut ya ke videonya. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang nonton channel ini ya, saya minta bantu juga dukungannya, yaitu subscribe, like, and share ya teman-teman, supaya aneh tambah semangat gitu buat videonya gitu, nggak males-malesan. Oke, kita lanjut ya ke videonya ya teman-teman. Oke, kita langsung. Di sini ada bangunan institut. Ingat ya teman-teman, bangunan institut itu kalau bisa sangat penting ya, apalagi udah level kastil 10 ke atas, itu di up aja terus. Kita mulai dari yang kecil dulu ya. Jadi di sini kita lihat, di sini ada yang namanya produksi cepat, ada namanya pengembangan kota, ada namanya tempur dasar. Ini 3 baris atas ya teman-teman. Ini istilahnya 3 baris atas riset. Oke, dapat diketahui sama teman-teman semua dalam meningkatkan riset, kita harus bisa menyesuaikan keseimbangan pasukan kita dan kastil kita. Itu ya dicatat. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara menghitungnya? Itu seperti ini teman-teman. Kan saya kastil 10 ya. Kastil 10. Ini saya baru buka stat sama teman-teman saya. Sekarang buka stat di 208. Nah, yang mau gabung ke sini aja ya. Ini nama aliansinya. Aduh, maaf ya, ada jaringan lelet sebentar. Oke, nama aliansinya ini pasukan merah putih ya, bisa masuk di situ. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya ya. Jadi kastil level 5 sampai level 10 itu usahakan 3 baris ini diisi minimal lah gitu ya. Ya kayak gini ya udah lumayan gitu loh. Karena pada level kastil level 5 sampai 10 kita itu hanya fokus dalam memburu monster dan perkembangan pasukan dan kota gitu teman-teman. Kalau untuk merampok di kastil-kastil kecil itu masih dapat sedikit lah, boleh dikatakan sedikit banget gitu. Apalagi kita profesinya petani, pedagang gitu. Kecuali ya perampok gitu. Beda lagi kalau kita top up ya teman-teman. Kalau top up itu beda lagi, beda cerita ya. Ini cuma buat player-player gratisan yang pengen tumbuh pintar tapi seimbang dan kuat gitu loh. Oke gitu ya teman-teman. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu kalau kastil-kastil kecil level 5 sampai level 10 yaitu bunuh monster. Pasti kalau level kecil, kastil kecil itu kita kekurangan besi sama marble. Jadi kita bunuh lah monster-monster gitu kan, yang kita sanggup dengan pasukan kita gitu. Ya minimal kita udah buat trop level 3 ya, trop level 3 gitu. Kalau di awal-awal gitu langsung buat trop level 3 gitu. Barak semuanya level 5 ya, barak. Terus lapangan target atau istal buat level 5 semua di awal-awal gitu. Buat pasukan level 5 buat pasukan level 3 gitu ya. Cuman barak-baraknya ini levelnya level 5 gitu maksudnya teman-teman ya. Jadi ya kalau bisa top 14.000 gitu kan ya, untung-untung gitu ya, kita dapat bilah ganda gratis. Nah
itu bolehlah buat kill monster gitu kan, lumayan gitu kan. Nah kita bisa dapat sumber daya dari sana. Kalau kita butuh besi ya kita bunuh ular, monster ular. Kalau kita butuh merbel ya bunuh monster pemberontak haus udara. Ya seperti itu ya teman-teman. Ya, cocok-cocokin aja. Tapi jangan lupa juga kita harus bisa perhitungan yang tepat gitu. Misalnya nih kekuatan pasukan kita berapa gitu kan. Kekuatan pasukan kita berapa dan kita sesuaikan gitu. Semakin tinggi level monster itu semakin baik ya teman-teman. Semakin banyak pula hadiahnya gitu. Semakin besar maksudnya. Oke, itu untuk kastil level 5 ya. Sampai level 10 fokus 3 baris ya. Fokus 3 baris reset. Itu ya teman-teman. Ya, kalau saya pribadi ya teman-teman, dari video-video sebelumnya itu ngambil profesi petani kalau dari kastil level 5 sampai level 10, karena itu lebih efektif dan lebih menjamin sumber daya ya teman-teman. Jadi kalau level kastil level 6 sampai level 10 aneh masih suka jadi petani gitu, karena lumayan gitu jadi petani ya. Jadi petani itu dapat dari bangunan ini asosiasi petani, lumayan gitu kan, apalagi di up gitu kan. Terus kalau buat level 10 ke atas itu aneh sukanya jadi perampok, langsung berubah jadi perampok ya, karena aneh pribadi gitu orangnya ya sukanya perang, terus perang dan perang, hahaha. Jadi dalam perampok ini kalau sama ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian sukanya bertani atau pedagang, cara risetnya juga beda. Tapi kalau cara riset di level 10 kalian mau jadi perampok kayak saya, ya cara risetnya yang bagus seperti ini. Di level 10 kalau sudah berubah menjadi perampok, 3 baris ini udah kita isi ya beberapa, ya kita fokus langsung ke kelas legion. Sementara kita di sini isi 3 baris ya, sementara isi 3 baris, terus kita ke kelas legion sampai ke koperasi hero ya, untuk membuka 2 hero teman-teman di sini ya, untuk membuka 2 hero. Nah di sini ya, untuk membuka 2 hero. Setelah membuka 2 hero, sebaiknya teman-teman lanjut ke militer dasar. Nah di sini utamakan nanti sampai sinilah gitu kan, udah lumayan itu teman-teman ya. Buat awal-awal ya lumayan lah. Kenapa? Di sini ini buat percepatan pasukan ya, mempercepat pembuatan pasukan di sini teman-teman. Jadi semakin berkurang gitu, efeknya juga semakin meningkat dari dropnya, bagus gitu loh, cepat gitu loh buat pasukan, nggak terlalu lama. Oh biasanya berapa jam bisa jadi berapa berkurang gitu lah istilahnya. Saya juga nggak bisa meneliti tentu ya, cuman memang yang aneh rasakan itu memiliki hal yang sangat efektif gitu teman-teman ya. Untuk lebih lanjutnya tinggal dipelajari. Cara mempelajarinya itu sangat mudah, cukup kita kalau mau menaikkan riset itu kita harus tahu, baca di sini nih, ini loh. Nah di sini nih ada keterangannya, semuanya itu sebenarnya ada keterangannya, tergantung bagaimana kita memahami dan menguraikannya ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau aneh pribadi level 10 berubah jadi perampok. Nah kalau udah jadi perampok, aneh sukanya itu langsung ke sini ya. Terus langsung ke sini, nanti di sini udah terbuka lah minimal gitu, meskipun nggak max. Misalnya ini bisa max di atas gitu, ya udah lumayan banget gitu. Dan untuk kastil 11 ya, 11 sampai 13 gitu, selanjutnya sampai 13 loh. Ada tahapnya ya teman-teman. Lihat di video-video sebelumnya cara meningkatkan kastil gitu. Karena juga ini baru main kemarin di 208. Tapi alhamdulillah udah kastil 10 ya. Berarti cuma 2 hari kastil 10. OTW kastil 11. Jadi begitu ya teman-teman. Terus baiknya ketika kita melakukan riset,
dari kastil level 11 ke kastil 13 kita harus memperhatikan kelas legion sama militer dasar terlebih dahulu, itu kalau jadi perampok. Tapi kalau jadi petani, teman-teman bisa memilih mau memfokuskan ke pengembangan kota karena sumber daya itu kurang terus, ya boleh gitu. Tapi kita menyeimbangkan kastil dengan militer. Usahakan militer juga kuat gitu loh, kastil kuat, riset kuat gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa menyeimbangkan gitu. Dan untuk hal-hal riset lainnya, ini kan banyak ya, ada ini pelatihan kavaleri, nanti setelah di-upgrade lagi ada yang lainnya, misalnya ada riset perlengkapan, produksi perlengkapan, itu nanti buat ini ya, buat toko pandai besi. Itu videonya ada di video-video saya sebelumnya ya teman-teman, tinggal dilihat aja apa yang berhubungan dengan toko pandai besi, ya itu salah satunya teman-teman. Untuk kastil level 13, nah itu seharusnya ya teman-teman udah buka 2 hero di sini ya, selesai penelitian sampai situ. Terus nanti di kastil 13 kita mendapatkan satu lagi ya, legion. Nah, itu usahakan yang ini buka sampai 2 bar hero ya, 2 baris hero. Jadi nanti di legion satunya juga buka juga 2 hero gitu ya, buat utama-utama ya 1 hero nggak apa-apa buat legion selanjutnya di kastil 13 gitu. Cuman untuk penyeimbangan, kalau suka merampok, kalau saya pribadi lebih mengutamakan kelas legion. Kelas legion dulu dijadiin dulu sampai kastil 13 gitu kalau aneh ya. Dan selebihnya misalnya sumber daya kita nggak cukup, baru aneh lari ke pelatihan kavaleri atau yang lainnya medis gitu. Cuman kalau dari pelatihan 3 ini saya lebih mengutamakan kavaleri teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena saya basicnya penyerang ya, perampok gitu. Jadi saya mengutamakan kecepatan. Apalagi kalau full kavaleri ya. Misalnya nih saya kasih contoh teman-teman, full kavaleri ya. Jadi isinya itu kavaleri semua. Nah ini misalnya ya, tapi dengan full gitu ya, ini kan nggak full gitu. Nah gitu ya teman-teman, kalau misalnya seperti itu bisa full gitu, full kavaleri, itu kita mempunyai buff lebih cepat teman-teman. Artinya waktunya terbatas, tidak terlalu lama. Biasanya kalau standar itu bisa 10, kalau full kavaleri bisa 5 menit gitu ya, asal tergantung jadinya gitu ya, tergantung jadinya, ingat ya, tergantung jadinya. Itu juga yang dipengaruhi oleh riset kavaleri. Kalau riset kavalerinya itu banyak full ya bagus ya. Begitu ya teman-teman. Jadi buat tips-tipsnya ya seperti itu. Setiap kastil mempunyai tahap riset masing-masing gitu. Dan untuk kastil 16 ya, dari kastil tadi kastil 13 ya teman-teman. Kalau udah kastil 13 sampai ke 16 itu fokus ke kelas legion sampai 3 hero aja teman-teman. Sampai sini ya. Nah, kalau udah 3 hero baru deh di kelas legion udah 3 hero bisa slot 3 yang untung-untung dapat orange semua, baru kita lari ke militer dasar atau ngefullin kekuatan riset kavaleri. Begitu ya teman-teman. Kalau misal kita juga bisa menyesuaikan dengan keadaan negara gitu teman-teman, atau keadaan aliansi. Keadaan aliansi kan terkadang berubah-ubah ya teman-teman. Kita juga harus bisa menyesuaikan bagaimana kita bisa bermain dengan secara efektif dan bertahan gitu. Jadi tergantung ya. Untuk pasukan dev ya, misalnya kita untuk memperkuat pasukan dev itu juga tergantung ya teman-teman. Baiknya itu paling bagus sebenarnya pasukan dev itu menurut saya pribadi itu infanteri ya teman-teman, sama archer. Jadi begini teman-teman, infanteri, nah begini ya, nah satu, nah tapi ini full ya gitu, dengan catatan full, tapi barisnya itu seperti itu. Pasukan dev yang paling bagus menurut saya ya begitu, atau begini sama
gitu. Gak apa-apa, karena tingkat kerusakan yang paling parah itu yaitu Archer teman-teman. Tapi semua itu kembali lagi ke riset ya, ke riset ya, di sini kembali lagi ke riset. Cuman kalau buat pasukan dev ya yang tadi itu yang saya sebutkan. Nah selebihnya kalau udah kastil 16, kelas Legion udah bisa 3 hero, Legion 1 bisa 2 hero, dan Legion 3 nanti bisa 2 hero juga. Nah baru deh nanti itu kembangkan institut kita ke level 9 sampai ke atas. Itu nanti ada konflik kerajaan, kalau udah step semakin lama gitu ya, baru kita bisa menyesuaikan yang lainnya. Isi lah minimal 10% isi semuanya, karena di level 16 ke atas itu harus kita bisa menyesuaikan dan menyeimbangkan riset ya teman-teman. Sebenarnya banyak penjelasan lagi tentang riset nanti ke depannya, cuman karena waktunya kita udah nggak bisa terlalu lama ya teman-teman. Yang penting dasarnya ya seperti itu untuk para pemula khususnya. Maaf juga buat senior-senior mungkin yang nonton video ini ya kurang lengkap atau kurang bagus gitu ya, saya minta maaf, karena ini juga pengalaman saya pribadi, tidak terlalu pinter juga ya, mohon maaf. Oke, semoga bermanfaat ya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan langsung chat WA atau komen-komen aja di bawah ya. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.